Shalom saudaraku, salam damai kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Saya tetap berharap semoga kita tetap ada dalam keadaan luar biasa, dalam lingkupan cinta kasih Tuhan, bahkan kita dapat merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan pada saat ini saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berkata demikian, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Saudaraku yang terkasih, bagi orang yang kurang mendalami ayat ini, ketika ia membacanya, bisa jadi dia akan ada dalam kebingungan. Mengapa? Karena dia akan berpikir ayat ini bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Raja Damai, Sang Pembawa damai di hati, yang mendamaikan manusia dengan Allah, bahkan manusia dengan sesamanya. Tetapi, mengapa Yesus mengatakan dia bukan membawa damai, melainkan pedang? Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Jika dilihat dari konteks Matius 10 yang kita baca pada saat ini, berbicara tentang pengutusan murid-murid untuk memberitakan Injil. Maka ayat ini harus dimengerti atau ditafsirkan dari sudut pandang pemberitaan Injil itu. Artinya adalah pada waktu Yesus atau Injil diberitakan kepada suatu kelompok orang atau keluarga, selalu akan ada orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya. Jadi dapat dikatakan perkataan Yesus ini bukan berbicara tentang tujuannya datang ke dunia, melainkan akibat dari kedatangannya. Nah, pertemuan dengan Yesus akan menyebabkan setiap orang harus memilih antara menerima atau menolaknya. Dan dunia serta manusia di dalamnya saat ini selalu terbagi dalam dua golongan, yaitu golongan yang menerima Kristus dan golongan yang tidak menerimanya. Jadi saudaraku, dari sini kita dapat mengerti bahwa iman kepada Kristus akan memisahkan orang percaya dan orang berdosa. Kata pedang adalah simbol pemisahan, di mana ayat ini menjelaskan bahwa Yesus akan datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Hal ini menunjukkan akan ada pertentangan atau perpecahan yang akan terjadi dalam keluarga itu. Yang menjadi masalahnya adalah respon mereka yang berbeda. Ketika Yesus dinyatakan atau diberitakan di tengah-tengah suatu keluarga, belum pasti semuanya menerima. Di antara anggota keluarga itu pasti ada yang menolaknya juga. Nah, antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, bukan terjadi damai di dalamnya, tetapi justru terjadi perpecahan dan pertentangan karena Yesus. Coba pikirkan ini. Jika keluarga saudara adalah sebuah keluarga dalam agama tertentu, kehidupan keluarga saudara dalam beragama itu sangat setia dan taat beribadah. Bahkan keluarga saudara hidup dalam kedamaian. Lalu tiba-tiba salah seorang anggota keluarga saudara menyatakan diri menjadi Kristen karena telah mendengar pemberitaan Injil. Kira-kira bagaimana reaksi atau tindakan saudara? Kalau dilihat dengan situasi yang terjadi saat-saat ini, saudara mungkin memaki, membenci, mengusir dia dari rumah, atau menghapuskan namanya dari daftar keluarga, dan lain-lain. Yang tadinya hidup dalam damai, sekarang hidup dalam perpecahan. Sekali lagi, namun jangan salah mengerti. Akibat perpecahan dari pemberitaan Injil bukanlah kesalahan dari Injil, tetapi kesalahan dari mereka yang tidak mau menerimanya.
Itu berarti bahwa seorang yang percaya kepada Kristus bisa mengalami permusuhan atau kebencian yang hebat dari pihak keluarganya sendiri yang tidak percaya pada Kristus. Jangankan persoalan perbedaan iman, kadang-kadang perbedaan denominasi gereja saja sudah bisa membuat orang saling bermusuhan, saling membenci. Bahkan sering terjadi perpecahan di dalam keluarga. Nah, karena itu, jangan heran kalau kita mengikuti Yesus. Kita akan ditentang oleh orang-orang yang menolak Yesus. Bahkan mungkin yang ada di rumah saudara sendiri. Kalau saudara mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan ditentang oleh orang-orang Kristen KTP di dalam keluarga saudara atau dalam lingkungan komunitas saudara. Kalau saudara mau ikut gereja dengan ajaran yang benar, maka saudara akan ditentang oleh orang lain yang tidak menyukai ajaran yang benar. Dari sini, genaplah firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 yang berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itulah arti Yesus membawa pedang. Jadi, boleh dikatakan bahwa pedang itu akan selalu ada dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Kalau begitu, apa respon kita? Apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan ketika mengatakan kalimat ini kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini? Tuhan ingin mengingatkan bahwa sekalipun perpecahan seperti ini sangat menyedihkan, seorang murid tidak boleh membiarkan perasaan alamiahnya menyebabkan melemahnya kasihnya kepada Kristus. Yang ingin dikatakan oleh Tuhan adalah, kalau kamu percaya Kristus, kalau kamu mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, kalau kamu mau berpegang teguh pada ajaran yang benar, kamu akan mengalami pertentangan-pertentangan, permusuhan-permusuhan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus, orang-orang yang tidak mencintai dan tidak peduli kepada kebenaran. Bahkan bisa jadi orang-orang itu ada di dalam rumahmu. Tetapi itu tidak boleh menyebabkan kamu menjadi mundur dari imanmu dan kebenaranmu. Karena semakin orang Kristen itu mengasihi dengan benar, semakin ia akan ditentang. Kasih menciptakan suatu semangat yang lembut untuk keselamatan jiwa dari teman-teman, sahabat, bahkan keluarga kita sendiri. Dan semangat itu sering menimbulkan kejengkelan atau kebencian. Namun kita tidak boleh mengubah haluan ketika hal semacam itu suatu saat nanti terjadi. Kita harus maju terus dalam mengakui Tuhan Yesus, apapun yang diakibatkan oleh pengakuan itu. Bahkan kalau rumah kita menjadi gua singa sekalipun bagi kita, kita harus tetap berdiri dan bertahan untuk Tuhan kita. Jadi saudaraku, inti dari semua ini adalah Tuhan mau agar kita lebih memprioritaskan Dia di atas segala sesuatunya, termasuk keluarga kita sekalipun. Karena itu, di ayat berikutnya Tuhan langsung berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi saudaraku, renungkanlah, apakah kita sudah mengasihi Kristus di atas segala-galanya? Jika tidak, ayat tersebut berkata bahwa kita tidak layak bagi Kristus. Terus berusaha untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Spirit of Excellence. Tuhan, kasih karunia-Mu kepadaku melimpah dalam hidupku setiap waktu. Sama segala berkat
syukurku.